saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang hendak beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Selamat sore saudara, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya masih ingat, cuman saya lupa saya katakan itu apakah pada waktu persekutuan atau pada waktu PW ya. Saya lupa, tetapi tadi pagi Tuhan ingatkan lagi. Pada waktu itu, gak tahu berapa bulan yang lalu atau mungkin berapa bulan yang lalu, pada saat PW atau pada saat persekutuan saya lupa, saat saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu gambaran di depan saya, 5, 6, 7. Mungkin ada saudara yang masih ingat atau sudah lupa, tapi hari ini saya sampaikan sesuatu bahwa saat itu saya mendapatkan angka 5, 6, 7. Terus Tuhan gak ngomong apa-apa lagi ya. Itu saya pergumulkan sampai menjadi saya lupa dengan pergumulan saya. Mau ada apa 5, 6, 7. Angka itu menunjukkan perkara apa. Tetapi tadi pagi Tuhan ingatkan lagi saat saya saat teduh. Tuhan ngomong, nak ingat apa yang aku katakan 5, 6, 7. Saya bergumul, Tuhan, aku ingat engkau mengatakan itu. Nah, sekarang ini masuk bulan 5, saudara. Betul kan? Masuk bulan 5. Terus saya mulai berdoa, Tuhan, apa yang engkau mau katakan mengenai 5, 6, 7 ini dan mengenai bulan sekarang ini. Saat saya sedang merenungkan itu, selesai doa, gak dapat jawaban apa-apa. Saudara jangan merasakan bahwa selalu saya mendapat jawaban doa. Tuhan punya 1001 jalan buat berbicara dengan kita ya. Tidak selalu Tuhan memberitahukan kepada saya dengan melalui telinga saya. Selesai doa, kok saya gak dapat apa-apa ya. Lalu saya mulai membaca Alkitab. Setelah saya baca Alkitab, lalu saya lihat HP. Nah, begitu lihat HP, tiba-tiba ada kiriman WA ya. Di situ dikatakan mulai terjadi gelombang panas gitu. Dan dikatakan bagaimana Cina itu mengalami 68 derajat sampaian panasnya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu saya dapat berita lagi bahwa melanda seluruh dunia termasuk Indonesia ya. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sampai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan semuanya itu akan terkena dengan panas, gelombang panas El Nino katanya. Di situ ini saya dengar berita, saudara, berita. Dan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Nah, ini berita yang saya dengar. Saat saya baca berita ini, lalu saya mulai berpikir, Tuhan, apakah ini yang kau maksudkan dengan 567? Dengan melandanya
El Nino ini untuk seluruh dunia. Itu tidak ada jawaban, tapi hati saya itu sejahtera banget. Ya sudah Tuhan. Nah, lalu saya PW di tempat ini, rasanya saat itu kurang bisa nyantol sayanya sama Tuhan. Nah, lalu saya masuk ke taman doa. Nah, waktu di taman doa, Tuhan mulai bicara kepada saya gini, "Nak, sampaikan sebentar sore ya, bahwa mau tidak mau gelombang ini akan melanda negaramu." Ya. Jadi saya tahu persis bahwa gelombang panas ini akan melanda negaramu. Ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ya. Saudara, yang harus dilakukan itu adalah banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini secara rohani ya. Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, banyak minum air putih ya. Kalau saudara dikatakan banyak minum, bisa saja saudara minum alkohol, kan minum. Saudara bisa minum kopi, bisa minum Coca-Cola, Fanta dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang saya dengar bukan masalah itu, minum air putih. Nah, sekarang saya hanya sampaikan perlipat kali gandakan. Misalnya biasanya minum sehari 10 gelas misalnya, ditambah lagi ya. Lalu yang kedua, Tuhan katakan begini, sepanjang begitu panas tinggi ya, kalau bisa jangan terlalu keluar dengan langsung kena matahari ya. Misalnya anak-anak ya, kalau saya lihat di sini ini jam 12 jam 1 anak-anak itu tetap main apa itu, basket ya. Saya bilang ini panasnya kayak gini kok anak-anak itu tetap main basket. Dikiranya bahwa itu nggak apa-apa, nanti kalau dia lari-lari toh keringetan gitu ya. Tapi untuk saat-saat ini tolong supaya sekitar jam 12, jam 1, jam 2 itu panas-panasnya cukup tinggi ya. Tolong sekolahan agak melarang yang begitu, jangan main basket dulu, sore-sore aja kalau main gitu ya. Jadi ini sesuatu tindakan preventif buat saudara dan saya secara jasmani, secara rohani, yaitu dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hari ini ada perkara-perkara yang ajaib yang kita dapatkan saat-saat ini. Pada waktu iblis ingin ya merusakkan kehidupan saudara ya, merusakkan tubuh jasmani kita dengan segala sesuatu yang ada. Karena begini saudara, dengan adanya global panas ini pasti ada campur tangan manusia ya. Dan tujuannya adalah supaya terjadi gagal panen. Dengan gagal panen terjadi kelaparan, dan dengan kelaparan terjadi perkara yang sangat-sangat menyengsarakan daripada setiap manusia. Ini rencana-rencana kuasa kegelapan. Tetapi di samping itu Tuhan itu selalu membuat sesuatu hal yang ajaib buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, tadi sore memang ini ada keajaiban di taman berkali-kali. Tapi mulai tadi sore itu saya belum tanya sama Tuhan tentang itu minyak apa ya. Biasanya kan saudara tahu ini ada minyak ini, minyak itu, bermacam-macam minyak. Nah, memang beberapa waktu yang lalu itu yang saudara kalau ke taman di sebelah, begitu masuk sebelah kiri itu kan ada satu tempat di mana ada tempat duduknya. Nah, di situ kan ada anggur-anggur palsu, ya kan, anggur-anggur palsu. Kalau di Mahligai itu ada anggur yang asli, dan anggur asli itu keluar madu,
yang seringkali saudara sudah mendapatkan ya. Berkali-kali kan, buat tahu 3-4 kali lah itu madu sudah dibagikan. Tapi nggak pernah anggur yang di tempat doa itu anggur palsu keluar madu atau minyak. Beberapa waktu yang lalu mengatakan ini kok keluar minyak. Ya. Jadi anggur yang palsu itu, buah anggur yang palsu itu keluar minyak. Saya waktu itu nggak ada di sini, lagi ada di luar. Kalau tidak salah waktu itu saya masih ada di Pineng, saya dengar itu. Nah hari ini keluar lagi minyak yang dari anggur yang palsu itu ya, buah anggur yang palsu. Banyak banget. Nah, lalu saya tanya Tuhan, Engkau mau apa? Tiba-tiba Engkau mengeluarkan minyak ini. Lalu tiba-tiba saya teringat akan firman Tuhan yang mengatakan di dalam Wahyu, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Masih ingat firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-6? Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Jadi saat itu saya bilang, Tuhan, ini maksudnya apa? Minyak ini nanti akan dibagikan. Memang dicampur dengan beberapa minyak yang lain yang keluar, yang lain, dan dibagikan minggu depan. Karena Tuhan bilang, ini adalah persiapan buat yang dinamakan gelombang panas, yang ingin merusakkan semuanya. Tetapi satu jaminan yang Tuhan berikan, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Jadi minyak yang keluar ini akan benar-benar memberikan kekuatan, pengurapan untuk kita tetap survive dan kita tidak termasuk yang dirusakkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian, setelah manusia pertama memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang disebabkan oleh ketidaktaatan membawa konsekuensi bukan hanya rusaknya hubungan Allah dengan manusia, tetapi manusia dengan dirinya sendiri dan dengan alam atau dunia. Hal inilah yang menyebabkan mudah terjadi berbagai macam penyalahgunaan, adanya berbagai perpecahan dan penindasan di antara sesama manusia. Maka pertobatan dapat diartikan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan hubungan antar manusia tersebut. Penangkapan Yohanes Pembaptis oleh Raja Herodes, seperti yang diterangkan pada awal perikop, seakan mau membuktikan kesesatan dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh manusia, di mana kebaikan dan kebenaran sudah tidak lagi mendapat tempat. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar. Manusia sudah ditulikan untuk mau mendengar peringatan dan nasihat yang baik dari orang lain. Semua itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung karena dosa. Pesan yang kita dengar mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan dalam diri Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk meluruskan dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar, mengembalikan manusia pada relnya untuk sampai pada hidup sejati. Kristus yang merupakan terang datang untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, supaya manusia memperoleh kembali hidup dan keselamatan yang sudah dihilangkan karena dosa. Ajakan Yesus kepada orang-orang Galilea yang divonis berdosa oleh saudara-saudaranya sesama Yahudi untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat, dinyatakan dengan memanggil orang-orang yang akan menyertai dia dalam tugas perutusannya. Para murid yang dipanggil oleh Yesus selanjutnya menjadi representasi orang-orang yang bertobat. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Hal itu juga berarti bahwa kita terpanggil untuk mengalahkan dosa,
yang menyebabkan terjadinya perpecahan, pertentangan, permusuhan, dan penindasan di antara sesama manusia. Hal inilah yang juga dinasihatkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pertanyaannya adalah, apakah kita sadar bahwa kita, Anda dan saya, merupakan orang yang sudah dipanggil kepada pertobatan? Sadarkah kita bahwa kita dipanggil menjadi agen kebaikan dalam hidup sehari-hari, juga untuk menghadirkan persaudaraan sejati yang sudah dirusak oleh dosa?